Dia Priani di sini di vlog Kebun Raya Balikpapan. Nah sekarang hujan-hujan gini Wiwit lagi di luar nih. Ada yang pengen tahu nggak Wiwit mau kemana? Nah jadi buat teman-teman yang pernah jalan-jalan ke Kebun Raya Balikpapan pasti kan udah pernah tuh lihat tanaman yang ada di hidroponik yang di depan Garden Shop. Nah itu kan yang kecil ya. Sekarang Wiwit ini ada di Pondok Ijo, tempat budidaya tanaman-tanaman hidroponik yang tempatnya tuh luas dan lebar. Kita mau jalan-jalan ke Pondok Ijo ini, nanti kita ketemu sama pemiliknya. Ya ikutin terus ya. Hidroponik yang ada di depan kita ini. Nah, gimana Pak profilnya Pondok Ijo ini? Profil di mana? Maksudnya alamatnya di mana? Yang ditanam ya apa aja? Oke, Pondok Ijo Sepinggan. Kalau menurut historinya sebenarnya dulu bukan niatnya nggak kebun, lebih ke kafe. Oh, kafe. Kafe. Tapi udah kita karena bisnis kuliner itu sebenarnya kan lebih ke jiwa, kurang menjiwai, akhirnya kita beralih iseng dengan mencoba hidroponik. Nah ternyata jiwanya di sini. Nah untuk hidroponik Pondok Ijo kemudian namanya kita pakai. Jadi dari kafe Pondok Ijo Sepinggan tetap melanjutkan. Rupanya hokinya tetap dengan Pondok Ijo Sepinggan dengan beda bidang, ke bidang pertanian lah ceritanya. Lokasi kita ini di Jalan Saripudin Yus, Gang Masjid, RT 11, nomornya 16, karena itu kantor. Di kantor saya juga. Dekat bandara, dekat bandara, sebelum rumah dinas wali kota. Untuk jenis tanaman, dulu waktu awal kita eksperimen sampai 20 jenis. Banyak Pak ya? Banyak, macamnya. Ya ini sudah mulai penuh lagi. Tapi karena tren biasa kan, konsumsinya tidak semua dikonsumsi orang karena tidak familiar. Akhirnya kita kurangi. Sekarang kita sisa 10 jenis aja. 10 jenis. Jadi yang ya rutin konsumsi harian lah, rumah tangga maupun resto. Oke, jadi dulunya ada 20 jenis ya guys ya, karena minatnya itu ataupun kurang familiar Pak ya, jadi dikurangi jadi 10 jenis aja guys. Untuk selada kita cuma pakai 2 jenis, 1 jenis aja. Ada 2, yang hijau dan merah. Selada merah, ada selada merah. Di belakang. Oh, ternyata selain selada hijau juga ada selada merah guys. Nanti kita lihat ke sana. Ya, kita pakai benihnya pakai yang impor untuk selada. Kalau ini apa? Ini bayam. Bayam kita ada 4 jenis. Hijau, merah, sama batik. Nah guys, sekarang udah bareng sama Pak Yudi. Beliau akan ngajarin kita gimana sih caranya nanam bibit tanaman di kayak mana Pak pertamanya Pak? Ya. Ini namanya rockwool. Nah, rockwool ini sebagai media tanam penggantinya pengganti tanah. Jadi buat meletakkan bibit ke medianya. Nah, jadi rockwool ini pertama kita basahin dulu. Untuk air kita biasa pakai air biasa aja. Kita celupin. Celupin yang penting dia lembab. Terus kita ini sudah ada lubang-lubangnya sudah. Kita tinggal masukin benih. Kita pakai yang Ini apa itu? ini benih selada. Benihnya kita pakai yang impor biar lebih mudah menyemainya. Coba Mbak, tangannya. Nah, boleh masukin. Ini benihnya Ya. kayak gini ya guys. Kayak Benihnya. kacang-kacangan. Nah. Itu kemudian kalau kita pakai yang jenis impor. Oh iya, selada begitu ya? Gitu. Tapi yang anu kok kecil-kecil Mas? Kalau yang Beda, lokal beda. ya seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya.
impor. Impor. Nah, udah kayak gini guys. Nah, setelah seperti ini kita simpan aja. Bisa langsung kena matahari. Biasanya kita simpan ya kurang lebih 5 sampai 7 hari. Nah, setelah Kalau sudah nah satu ini mingguan, benar. atau Ini satu umur 5 bulan hari. ya. 5 hari ini sudah sama, ini seumuran sebenarnya. Karena beda jenis. Nah, kenapa kok bayamnya bisa banyak? Karena bayam itu tumbuhnya kan tinggi, Iya. batang dan daunnya cuma di bagian atas. Jadi dia tidak mengganggu pertumbuhan saudara-saudaranya. Beda sama. Nah, beda dengan yang sawi. Nah, untuk sawi kita bisa buat maksimal 2 seperti ini. Lumayan. Satu lubang ini. Satu dua. lubang. Karena konsumen kita biasanya suka yang isi banyak. Walaupun bobot sama, tapi lebih senang yang banyak. Karena biasanya mereka konsumsi satu apa buat masak Indomie biasanya ya. Nah, kalau ini apa nih Pak? Nah, Kayak sirup. nah setelah sirup. Jadi setelah 1 minggu atau 10 hari kita bisa potong-potong ininya apa namanya, bibitnya. Kita potong sesuai hari kira-kira aja, kita ambil tengahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini siap kita taruh ke meja produksi, atau kalau ada kita meja remaja, kita taruh di remaja. Remaja dulu Pak. Remaja. Kalau di sini kita pakai peremajaan. Jadi di peremajaan nanti seminggu, setelah 1 minggu kita masuk ke produksi seperti yang sebelah sana itu, sampai panen. Gitu. Nah, ini namanya abemik. Ini yang A, ini yang B. Abemik ini adalah nutrisi untuk tanaman hidroponik. Bisa diganti. Sampai saat ini belum ada pengganti yang lebih baik selain abemik untuk Berarti ini hidroponik. biasanya dicampurkan ke air nih ya Pak? Benar, karena ini garam-garam mineral yang udah diracik lah sesuai dengan komposisinya. Jadi kalau yang biasanya di rumah punya sistem yang pipa, nah ini juga bisa masuk ke pipa pakai netpot. Ini yang kayak di kebun Ya, raya, yang seperti guys. di kebun raya, betul. Raya. Jadi kalau yang penasaran bisa lihat di depan garden shop. Nah, gitu. Jadi kita masukkan ke dalam sistem, kemudian kita beri nutrisi abemik ini sesuai takaran. Biasanya kalau kita nggak punya alat ukur, kita gunakan hitungan 551. 5 mili A, 5 mili B dengan 1 liter air. Itu standar sampai panen. Tapi kalau kita punya alat ukurnya, kita bisa setting antara 800 sampai 1200 ppm. Oke, untuk bibit kita bisa pakai semua jenis. Karena sebenarnya basicnya hidroponik itu adalah memindahkan media aja. Biasanya orang tua kita lah, mereka nanamnya di tanah, kita ya yang dari kecil nggak diajari nyangkul, kita nanamnya di pipa aja. Nah, bibitnya bisa merek, kebetulan saya pakai yang panah merah. Untuk merek lain juga bisa. Ini yang Kalau ini yang impor, seladanya impor gitu. Kalau yang lainnya kita pakai lokalan aja cukup. Nah, dan untuk pengen belajar yang lebih detail, monggo silahkan datang ke sini. mampir ke Pondok Hijau Pinggan. Langsung diajarin sama Pak Yudi. Ini saya lagi nanya-nanya, ada ibu-ibu lagi mau beli nih guys. Nah Bu, ini kita lagi ngeplok nih Bu ya. Dadah dulu, dadah. Nah, Ibu udah sering nih, Ibu ini rupanya sangat ini ya, sangat apa namanya itu, sangat suka dia dengan tanaman hidroponik yang ada di sini. Dia ketagihan hari-hari Ibu ini belinya ke sini. Ya kan Bu, Ibu sekarang mau beli apa Bu? Ya, jadi saya tadi sudah pesan sama ibunya mau beli selada, sawi daging, sama ada kari favorit aku banget ya. Nah, kenapa sih Bu? Ibu milih beli di hidroponik nih, padahal itu di pasar tuh banyak itu, kenapa? Kalau di sini tuh kita bisa lihat langsung, bisa bertanya-tanya langsung bagaimana, terus bisa menjamin higienis, aman dan lain sebagainya. Lebih sehat berarti Bu ya? Pastinya lagi sehat. Rekomendasinya ini rekomendasi banget dari pembeli.